Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari aritmatika sosial, yaitu memahami keuntungan dan kerugian. Kita mulai dengan memahami keuntungan dan kerugian. Perhatikan kegiatan jual beli berikut. Seorang penjual bakso mengeluarkan modal sebesar Rp900.000 untuk membuat 120 porsi bakso. Kita akan menghitung apakah penjual bakso mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Yang A, jika bakso yang terjual sebanyak 85 porsi, maka pemasukan dari hasil penjualan banyak bakso yang terjual 85 porsi, satu porsi harganya Rp10.000, 85 kali 10.000 sama dengan 850.000. Perhatikan ia hanya memperoleh pemasukan dari hasil penjualan bakso sebesar Rp850.000 kurang dari modal yang dikeluarkan sebesar Rp900.000. Ini artinya penjual bakso mengalami kerugian. Besar kerugiannya Rp900.000 dikurang Rp850.000 sama dengan Rp50.000. Jadi besar kerugiannya Rp50.000. Berikutnya yang B, jika bakso yang terjual 110 porsi, maka pemasukan dari hasil penjualan banyak bakso yang terjual 110 porsi, satu porsi harganya Rp10.000, 110 kali 10.000 sama dengan 1.100.000. Perhatikan ia memperoleh pemasukan dari hasil penjualan bakso sebesar Rp1.100.000 lebih dari modal yang dikeluarkan sebesar Rp900.000. Ini artinya penjual bakso mendapat keuntungan. Besar keuntungannya Rp1.100.000 dikurang Rp900.000 sama dengan Rp200.000. Jadi besar keuntungannya Rp200.000. Terakhir yang C, jika bakso yang terjual sebanyak 90 porsi, maka pemasukan dari hasil penjualan banyak bakso yang terjual 90 porsi, satu porsi harganya Rp10.000, 90 kali 10.000 sama dengan 900.000. Perhatikan ia memperoleh pemasukan dari hasil penjualan bakso sebesar Rp900.000 sama dengan besar modal yang dikeluarkan sebesar Rp900.000. Ini artinya penjual bakso tidak mendapat keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Ini disebut impas atau balik modal. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan keuntungan dan kerugian. Kita mulai dengan soal ke-1. Seorang pedagang mengeluarkan modal sebesar Rp1.500.000. Ditanyakan besar pendapatannya. Yang A, jika ia mendapat keuntungan Rp200.000. Perhatikan jika mendapat keuntungan, maka besar pendapatannya lebih dari modal yang dikeluarkan. Jika lebih berarti ditambah modal Rp1.500.000 ditambah untung Rp200.000 sama dengan Rp1.700.000. Jadi besar pendapatannya Rp1.700.000. Yang B, jika ia mengalami kerugian Rp100.000. Perhatikan jika mengalami kerugian, maka besar pendapatan kurang dari modal yang dikeluarkan. Jika kurang berarti dikurang modal Rp1.500.000 dikurang rugi Rp100.000 sama dengan Rp1.400.000. Jadi besar pendapatannya Rp1.400.000.
Soal kedua, seorang penjual sate mengeluarkan modal sebesar Rp800.000. Ia menjual sate dengan harga Rp10.000 per porsi. Ditanyakan berapa porsi yang terjual. Yang A, jika ia mendapat keuntungan Rp250.000. Jika mendapat keuntungan, maka hasil penjualan sate lebih dari modalnya. Jika lebih berarti ditambah modal 800.000 ditambah untung 250.000 sama dengan 1.150.000. Berikutnya menghitung banyak sate yang terjual sama dengan hasil penjualan 1.150.000 dibagi harga per porsi 10.000. 4 nolnya kita coret, tersisa 115 dibagi 1, 115. Jadi banyak porsi yang terjual 115 porsi. Yang B, jika ia mengalami kerugian Rp100.000. Jika mendapat kerugian, maka hasil penjualan sate kurang dari modalnya. Jika kurang berarti dikurangi modal 800.000 dikurang rugi 100.000 sama dengan 700.000. Berikutnya menghitung banyak sate yang terjual sama dengan hasil penjualan 700.000 dibagi harga per porsi 10.000. 4 nolnya kita coret, tersisa 70 dibagi 1 sama dengan 70. Jadi banyak porsi yang terjual 70 porsi. Soal ketiga, seorang penjual nasi mengeluarkan modal sebesar Rp1.200.000. Ia menjual nasi dengan harga Rp6.000 per porsi. Ditanyakan berapa porsi minimal terjual jika ia merencanakan ingin mendapat keuntungan. Jika ia memperoleh hasil dari penjualan nasi sama dengan modal Rp1.200.000, maka itu disebut impas atau balik modal. Hasil penjualan nasi Rp1.200.000, maka banyak nasi yang terjual sama dengan Rp1.200.000 dibagi harga nasi per porsi Rp6.000. Kita coret 3 nolnya, tersisa 1.200 dibagi 6, 12 dibagi 6, 2, ditambah 2 nolnya 200. Jika banyak nasi terjual 200 porsi, pedagang belum mendapat keuntungan. Agar mendapat keuntungan, maka banyak porsi nasi yang terjual harus lebih dari 200 porsi, berarti minimal 201 porsi. Soal keempat, Pak Andi membeli sebuah sepeda motor bekas untuk dijual kembali. Sebelum dijual, terlebih dahulu diperbaiki dengan biaya sebesar Rp250.000. Ternyata sepeda motor hanya terjual dengan harga Rp8.650.000 dan ia mengalami kerugian sebesar Rp150.000. Ditanyakan harga pembelian sepeda motor tersebut. Perhatikan Pak Andi mengalami kerugian, maka harga penjualan sepeda motor kurang dari modal untuk membeli dan memperbaiki sepeda motor. Karena menghitung harga pembelian, maka harga pembelian sepeda motor dan perbaikan lebih dari harga penjualan motor. Jika lebih berarti ditambah. Harga pembelian dan perbaikan sepeda motor sama dengan harga penjualan Rp8.650.000 ditambah rugi Rp150.000 sama dengan Rp8.800.000. Berikutnya harga pembelian Rp8.800.000 dikurangi biaya perbaikan Rp250.000 sama dengan Rp8.550.000. Jadi harga pembelian sepeda motor
Rp8.550.000. Soal kelima, seorang penjual kaos membeli 200 kaos dari grosir seharga Rp40.000 per buah. Jika biaya perjalanan Rp400.000, ditanyakan berapa harga jual kaos per buah agar untung. Biaya perjalanan termasuk modal yang dikeluarkan. Biaya perjalanan Rp400.000 dibagi banyak kaos 200, dicoret 2 nolnya, tersisa 4.000 dibagi 2, 4 dibagi 2, 2, ditambah 3 nolnya, 2.000. Diperoleh modal untuk satu kaos sama dengan 40.000 ditambah 2.000 sama dengan 42.000. Jadi agar untung, maka harga jual kaos harus lebih dari Rp42.000 per buah. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.